Saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi sosioekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara penduduk setiap daerah dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelas umum dan kelas khusus. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, peran penting ekonomi sangat disadari oleh para khalifah dinasti Abbasiyah dalam menentukan maju mundurnya suatu negara. Periode pertama dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur merupakan tokoh ekonom Abbasiyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Dijadikannya kota Baghdad sebagai pusat kendali ekonomi pemerintahan itu mempunyai arti tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi. Baghdad merupakan sebuah kota yang terletak di daerah yang sangat strategis bagi perniagaan dan perdagangan. Komoditi yang menjadi primadona pada masa itu adalah bahan pakaian atau tekstil yang menjadi konsumsi pasar Asia dan Eropa. Pemikiran ekonomi pada masa Bani Abbasiyah juga dikenal dengan istilah jihbiz. Kata jihbiz berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Sebagai alat ukur, para pelaku pasar menggunakan mata uang dinar dan dirham. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang, seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesastraan, dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum. Pada masa inilah berbagai bidang-bidang tadi mencapai puncak keemasannya. Saya Mela Marliani sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang kebijakan administrasi keuangan dinasti Abbasiyah dan penata ekonomi dinasti Abbasiyah. Dalam bidang kebijakan administrasi negara, masa dinasti Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan masa Bani Umayyah. Hanya saja pada masa dinasti Abbasiyah, kebijakan administrasi keuangan mengalami kemajuan-kemajuan, perbaikan, dan penyempurnaan. Secara umum, menurut Philip Kahiti, kendali pemerintahan dipegang langsung oleh khalifah sendiri, sementara dalam operasinya yang menyangkut urusan-urusan sipil dipegang oleh wazir atau menteri, masalah hukum dipegang oleh qadhi atau hakim, dan masalah militer dipegang oleh amir atau jenderal. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah bersifat sentralisasi, dan dalam keadaan mendesak, khalifah akan menyerahkan pemerintahannya kepada panglima besar angkatan perang yang diberi gelar sebagai Amir al-Umara. Lalu pada masa dinasti Abbasiyah juga mendirikan atau membentuk menteri-menteri departemen. Itu terdiri dari 18 menteri departemen, salah satunya adalah Diwan Al-Kharaj atau Departemen Keuangan. Selanjutnya, penata ekonomi. Adapun beberapa penata ekonomi yang muncul dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan perdagangan dan industri. Ekonomi pada masa Abbasiyah didominasi oleh sektor perdagangan dan industri. Salah satu beberapa produk industri pada masa dinasti Abbasiyah yaitu ada kain linen dari Mesir, lalu ada sutra dari Syria dan Irak, ada kapas dari Samarkand. Selain produk industri ada juga produk pertanian seperti gandum dari Mesir. Selain dari sektor industri dan perdagangan, dinasti Abbasiyah juga berdagang hasil tambang, yaitu ada tambang emas yang ditambang oleh Nubia dan Sudan Barat, yang membantu juga perkembangan perekonomian dinasti Abbasiyah.
Lalu yang kedua, ada perkembangan pada bidang pertanian. Pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur dan berada di tepian sungai yang disebut Sawad. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahannya pun dilakukan oleh penduduk asli tersebut. Mereka memperbaiki lahan-lahan dan desa-desa yang hancur, juga membangun saluran irigasi. Tanaman asal Irak yang tumbuh antara lain ada gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Sedangkan di daerah yang sangat subur yang berada di tepian sungai atau sawah, tumbuhlah berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga berbagai macam bunga. Lalu yang ketiga itu ada pendapatan negara. Pendapatan negara yang berasal dari pajak yang sistemnya masih bertumpu pada pajak bumi dan tanah yang terdiri dari 3 macam, yaitu ada al-muhasabah, yaitu pajak yang dibayarkan bergantung pada banyaknya kepemilikan tanah, bukan dari hasil dari tanah tersebut yang diperoleh oleh tanah tersebut. Dan ada juga yang kedua itu al-muqasamah, yaitu pajak yang dibayarkan berdasarkan bergantung pada hasil dari tanah tersebut. Dan yang terakhir ada al-muqata'ah, yaitu pajak yang dibayarkan berdasarkan bergantung pada kesepakatan antara wajib pajak dengan pemerintahan. Yang ketiga ada sistem moneter. Sebagai alat tukar, para pelaku ekonomi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Untuk mata uang dinar atau emas digunakan para pedagang di wilayah barat meniru orang-orang Bizantium, sedangkan untuk mata uang dirham atau perak digunakan oleh pedagang-pedagang di wilayah timur. Untuk mengurangi risiko yang besar dalam perjalanan jauh dipergunakanlah sistem cek atau check. Dengan sistem cek, pembiayaan perdagangan bisa lebih fleksibel. Saya Putri Ayu Salma, pemateri terakhir, ingin menjelaskan tentang materi pemikiran ekonomi para fuqaha pada masa dinasti Abbasiyah. Berikut para pemikir ekonomi atau para fuqaha yang berpartisipasi memberikan ide tentang ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya adalah yang pertama Abu Yusuf, yang kedua Hasan al-Syaibani, yang ketiga Abu Ubaid, yang keempat Yahya bin Umar, yang kelima Al-Mawardi, dan yang keenam Al-Ghazali. Yang pertama Abu Yusuf. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid terjadi krisis nilai etis dan ekonomi yang tidak stabil, seringkali memunculkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada kelompok kecil. Dalam hal ini, Abu Yusuf berpandangan bahwa harus diselesaikan dengan upaya mengedepankan nilai keseimbangan antara output dan input. Maka, etika pemerintahan dan moral masyarakat perlu dibenahi, sebab kestabilan ekonomi hanya akan dapat dicapai bila etika mampu disosialisasikan di tengah individu dan masyarakat. Yang kedua, Hasan al-Syaibani. Dalam perekonomian, beliau diantaranya mengenai yang pertama, al-kasab atau kerja, yang kedua, kekayaan dan kefakiran, yang ketiga, klasifikasi usaha-usaha perekonomian, yang keempat, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, dan yang kelima, distribusi pekerjaan. Yang ketiga, Abu Ubaid al-Qasim ibnu Salam. Pemikiran ekonomi beliau diantaranya mengenai yang pertama, filosofi hukum dari sisi ekonomi, yang kedua, dikotomi badui atau masyarakat desa ke urban atau masyarakat kota, yang ketiga, kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian, yang keempat, reformasi zakat dan fungsi uang. Yang keempat, ada Yahya bin Umar. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar diantaranya mengenai yang pertama struktur pasar, yang kedua hubungan negara dan pasar, dan yang ketiga pembentukan harga. Yang kelima ada Al-Mawardi. Pemikiran ekonomi beliau diantaranya mengenai yang pertama negara dan aktivitas ekonomi, yang kedua perpajakan, dan yang ketiga Baitul Mal. Kemudian yang terakhir ada yang keenam Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali mengenai ekonomi mayoritas terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahasan ekonomi Islam yang dicakup diantaranya mengenai yang pertama pertukaran sukarela dan evolusi pasar, yang kedua aktivitas produksi, yang ketiga barter dan evolusi uang, yang keempat peran negara dan keuangan publik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.